Langkahku terhenti di ambang pintu dapur saat lantai berderit tanpa sebab. Lampu berkedip sekali, lalu stabil, seolah rumah ini sedang menarik napas. Ada sesuatu yang salah, aku merasakannya sebelum sempat memikirkannya. Tangan kiriku basah oleh keringat, ponsel di saku bergetar tanpa notifikasi. Aku berdiri sendirian, tanpa persiapan, sementara seseorang di rumah ini tahu lebih banyak dariku. Keheningan menggantung, berat, seperti mata yang mengintip dari balik dinding. Kepercayaan yang selama ini terasa aman tiba-tiba retak, tanpa suara. Aku berhenti bernapas sejenak. Dari celah pintu, ada detail kecil yang tak pernah ada sebelumnya, bayangan tipis, bergerak lalu menghilang. Sunyi itu mengubah segalanya. Sejak detik itu, rumah ini bukan lagi tempat aman. Tidak ada teriakan. Tidak ada penjelasan. Hanya jantung yang berdentum dan rasa dingin merambat di tengkuk. Aku berdiri terpaku, menyadari bahaya telah dekat. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini, tepat sebelum semuanya runtuh? Rumah itu diam dengan cara yang membuat telinga berdenging. Seperti ada sesuatu yang berhenti tepat sebelum aku masuk. Aku menutup pintu perlahan, kunci berputar satu kali, dan suara kliknya terdengar terlalu keras di lorong yang kosong. Udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin yang menyegarkan, melainkan dingin yang menempel di kulit. Aku berdiri sebentar, menunggu, mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada langkah, tidak ada suara piring, tidak ada radio kecil yang biasanya dinyalakan pembantu saat membersihkan. Hanya jam dinding di ruang tamu yang berdetak pelan, teratur, seperti menghitung sesuatu yang tak bisa kulihat. Rutinitasku selalu sama. Tas diletakkan di kursi makan, sepatu dilepas di dekat rak, napas ditarik dalam-dalam sebelum benar-benar merasa pulang. Tapi sore itu, urutannya kacau. Tas masih kugenggam saat aku melangkah ke dapur. Sepatu masih di kaki. Aku tidak yakin kenapa. Meja makan bersih, terlalu bersih. Tidak ada remah, tidak ada noda air. Biasanya selalu ada satu jejak kecil, sisa-sisa manusia yang tinggal di rumah ini. Aku menyentuh permukaan meja dengan ujung jari. Dinjen, Lyson. Seperti baru saja dilap, padahal pembantu seharusnya pulang 1 jam yang lalu. Bu, suara itu datang dari arah belakang, lembut, nyaris ragu. Aku menoleh. Dia berdiri di ambang pintu dapur, seragamnya rapi, rambutnya terikat seperti biasa. Wajahnya sama. Senyumnya juga sama, tipis dan sopan. Ayah, jawabku. Airnya sudah saya ganti. Aku mengangguk, meski tidak ingat menanyakan soal air. Dia berjalan pergi tanpa menunggu tanggapan. Langkahnya ringan, hampir tidak bersuara. Aku memperhatikannya lebih lama dari seharusnya, sampai dia menghilang di balik pintu kamar servis. Ada perasaan bersalah yang muncul tiba-tiba. Aku tidak suka merasa curiga tanpa alasan. Dia sudah bekerja di rumah ini cukup lama. Tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada suara tinggi, tidak pernah ada pintu dibanting. Semuanya berjalan rapi, terkendali. Seharusnya itu menenangkan. Tapi justru itu yang terasa aneh. Aku menuang air ke gelas. Bunyi air terdengar terlalu keras di dapur yang kosong. Saat ku minum, rasanya normal. Tidak ada yang salah. Aku mencoba tertawa kecil, mengusir pikiran yang tidak perlu. Mungkin aku hanya lelah. Hari itu panjang. Rapat bertumpuk, jalanan macet, kepala penuh. Namun kelelahan itu berbeda. Bukan lelah fisik. Lebih seperti kehabisan tenaga untuk merasa aman. Aku duduk di sofa ruang tamu, menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton. Cahaya layar bergerak di dinding, memantul ke foto-foto lama. Aku melihat diriku di sana, tersenyum di rumah yang sama, dengan rasa aman yang dulu terasa begitu wajar. Ingatan itu datang seperti kilatan singkat, lalu menghilang, meninggalkan ruang kosong. Dari dapur, terdengar suara gesekan pelan. Seperti kain diseret di lantai. Aku menurunkan volume televisi. Mendengarkan. Suara itu berhenti. Bu, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku bangkit, melangkah perlahan. Setiap langkah terasa disengaja, seperti aku tidak ingin lantai tahu aku lewat. Dapur kosong. Lampu menyala.
Semua pada tempatnya. Terlalu pada tempatnya. Aku berdiri di sana, merasakan detak jantungku sendiri, bertanya-tanya kenapa ruangan ini terasa lebih sempit dari biasanya. Malam datang tanpa transisi. Lampu-lampu menyala satu persatu, bukan oleh tanganku, melainkan oleh kebiasaan yang berjalan sendiri. Aku makan malam sendirian. Sendok dan piring berbunyi pelan. Di sela-sela itu, aku merasa seperti ada jeda yang terlalu panjang di antara suara-suara kecil, seolah rumah ini menahan napas bersamaku. Bu, mau tambah? Suara itu lagi, muncul di sisi kiri. Aku hampir tersentak. Dia berdiri terlalu dekat, membawa piring kosong. Tidak, kataku cepat. Terima kasih. Dia mengangguk, mundur satu langkah. Matanya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mataku. Aku menangkap bayanganku sendiri di matanya yang gelap, terdistorsi oleh cahaya lampu. Setelah makan, aku berjalan menyusuri lorong. Kamar-kamar tertutup seperti biasa. Pintu kamar tidurku terbuka sedikit. Aku mendorongnya, masuk, menyalakan lampu. Semuanya tampak normal. Tempat tidur rapi, bantal tersusun. Aku duduk di tepi ranjang, menghela napas. Disitulah aku menyadari suara itu. Bukan suara keras. Lebih seperti dengungan rendah, hampir seperti listrik. Datangnya dari ujung lorong. Aku berdiri, membuka pintu kamar lagi, menajamkan pendengaran. Dengungan itu berhenti. Sunyi kembali mengambil alih, lebih tebal dari sebelumnya. Aku menutup pintu kamar dan menguncinya, refleks yang tidak pernah kulakukan. Saat kunci berputar, ada rasa lega kecil, lalu rasa malu. Aku menertawakan diri sendiri pelan. Ini rumahku. Aku tidak perlu takut. Namun saat aku berbaring, mata menatap langit-langit, pikiranku tidak mau diam. Potongan-potongan kecil hari itu berputar, mencari tempat. Meja yang terlalu bersih. Suara yang berhenti saat ku dengarkan. Tatapan yang menghindar. Tidak ada satupun yang cukup besar untuk disebut masalah. Justru itu yang membuatnya sulit diabaikan. Aku tertidur dengan susah payah. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku bangun lebih awal, perasaan berat masih menempel. Dari dapur terdengar suara biasa. Panci, air, langkah. Semuanya tampak kembali normal. Aku hampir yakin semalam hanya imajinasiku. Selamat pagi, Bu, katanya saat aku masuk dapur. Pagi. Kopi sudah diseduh. Seperti biasa. Aku meminumnya, merasakan kehangatan menyebar. Sedikit demi sedikit, ketegangan melonggar. Aku mulai merasa bodoh karena curiga. Sampai aku berjalan ke ujung lorong. Ada satu pintu di sana. Pintu kecil yang jarang kupakai, menuju ruang penyimpanan lama. Aku berhenti di depannya tanpa tahu kenapa. Tenggeng ke terengkat, menyentigagengnya. Dinjen. Aku memutarnya. Tidak bergerak. Aku mencoba lagi. Terkunci. Aku berdiri diam, menatap pintu itu. Aku tidak ingat menguncinya. Aku jarang masuk ke sana. Kuncinya biasanya selalu terbuka, berdebu, tak tersentuh. Aku menoleh ke arah dapur. Dia sedang membelakangiku, mengelap meja dengan gerakan pelan, teratur. Ruang itu dikunci, tanyaku. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab. Iya, Bu. Kenapa? Fire Rafi. Jawabannya masuk akal. Terlalu masuk akal. Aku mengangguk, mundur satu langkah. Tapi perasaan dingin itu kembali, merayap pelan dari lantai ke dada. Aku menatap pintu terkunci itu lebih lama dari yang seharusnya, menyadari satu hal sederhana yang membuat tenggorokanku kering. Aku tidak pernah ingat mengunci ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya sejak kapan rumah ini mulai menyembunyikan sesuatu dariku. Kecurigaan kecil itu mulai mencari wajah. Aku tidak langsung pergi dari pintu itu. Aku berdiri, tangan masih menggantung di dekat gagang, seperti berharap kunci tiba-tiba luluh hanya karena aku menatapnya cukup lama. Di dalam rumah yang seharusnya ku kenal sampai retak-retaknya, pintu terkunci itu terasa seperti benda asing yang ditempelkan semalam. Dari dapur, bunyi kain lap menyentuh meja terdengar teratur, nyaris menenangkan. Nyaris. Aku menoleh. Dia masih membelakangiku,
Bahunya naik turun kecil setiap kali menghembuskan napas. Ada sesuatu dalam ritmenya. Terlalu hati-hati, terlalu terkendali, yang membuatku menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Aku memaksa langkahku mundur. Pagi harus tetap berjalan, begitu kata logika. Aku menjemput kunci mobil, menata wajah di cermin lorong, dan berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya soal kerapian. Hanya soal kebiasaan baru. Hanya soal lelah. Tapi saat aku meraih tas, suara dari belakang memotong udara. Bu, jangan masuk ruang itu. Kalimat itu pendek, tidak keras. Tapi cara ia jatuh ke lantai rumah ini membuat semuanya berubah. Aku menoleh pelan, seperti gerakan cepat akan memecahkan sesuatu. Dia berdiri di mulut lorong, 2 langkah dari pintu terkunci, matanya mengunci bahuku, bukan wajahku. Kenapa? Tanyaku. Dia meneleng luda. Aku melihat tenggorokannya bergerak, lalu suaranya keluar lebih pelan dari sebelumnya. Percaya sama saya. Ruang itu milik saya, kataku, berusaha menjaga nada tetap netral. Dia mengangguk cepat, seperti menerima teguran yang memang pantas. Tapi ada getar halus di jari-jarinya. Kain lap di tangannya diperas terlalu kuat, air menetes ke lantai. Cuma, jangan sekarang, Bu, katanya. Jantungku berdetak lebih cepat, dan aku tidak suka itu. Aku tidak suka bagaimana tubuhku bereaksi pada sesuatu yang belum terbukti. Aku tidak suka betapa mudahnya rasa aman yang dulu kukira permanen kini retak hanya oleh satu kalimat. Aku menarik napas. Ada apa di dalam? Dia menjeling. Nanti saya jelasin. Nanti kapan? Dia diam. Bukan diam karena menolak, tapi diam yang seperti menimbang risiko. Bola matanya bergerak ke ujung lorong, ke arah jendela kecil yang menghadap halaman belakang. Sebentar saja, tapi cukup untuk membuatku merasa ada sesuatu di luar garis pandangku. Aku merasakan panas naik ke wajah, bukan marah, lebih seperti malu karena terjebak. Aku tidak mau terlihat paranoid. Tidak mau menginterogasi orang yang sudah lama membantuku, yang menyapu rumah ini bahkan sebelum aku sempat mengelap keringat sendiri. Ada rasa takut yang lebih buruk daripada takut bahaya, takut menjadi orang yang mudah menuduh. Baik, kataku akhirnya, terlalu cepat. Saya pergi dulu. Dia mengangguk, lalu mundur 1 langkah, memberi ruang seperti seseorang baru saja melewati garis yang berbahaya. Di luar, matahari terang. Jalanan biasa. Orang-orang biasa. Semua kembali ke dunia yang berjalan normal, dan aku iri pada mereka. Di dalam mobil, aku menatap rumah sebentar lewat kaca spion. Dari jauh, rumah itu terlihat seperti rumah manapun. Atap rapi, pagar bersih, pot bunga di teras. Tidak ada yang memberi tanda bahwa di dalamnya ada pintu yang tiba-tiba harus dipercayai. Sepanjang hari, kata-kata itu menempel di telingaku. Jangan masuk. Percaya sama saya. Kalimat itu sederhana, tapi di bawahnya seperti ada perintah lain. Jangan bertanya. Jangan melihat. Jangan membuat suara. Aku mencoba menguburnya dengan pekerjaan, tapi setiap kali aku berhenti mengetik, kesunyian kantor berubah jadi lorong rumahku. Aku menangkap diriku sendiri memperhatikan gerakan orang lain lebih lama. Melihat siapa yang menoleh, siapa yang tidak. Kecurigaan menyebar seperti bau asap yang samar, tidak terlihat, tapi membuat paru-paru waspada. Saat makan siang, aku membuka ponsel dan mencari nama pembantuku di pesan lama. Tidak ada yang spesial. Nomor, beberapa chat soal belanja, foto struk listrik, dan 1 pesan lama setahun lalu. Maaf Bu, saya izin pulang cepat. Ada urusan keluarga. Aku tidak pernah bertanya urusan apa. Waktu itu aku hanya mengiyakan, karena semua orang punya urusan keluarga. Sekarang pesan itu terasa seperti retakan kecil yang dulu tak terlihat. Sore menjelang, aku pulang lebih cepat dari rencana. Aku tidak memberitahu siapapun. Bukan karena ingin menangkap sesuatu, tapi karena aku ingin merasa memegang kendali lagi. Di kepala, aku menyusun alasan. Aku hanya lupa sesuatu. Aku hanya mau memastikan pintu terkunci. Aku hanya ingin memastikan rumahku masih rumahku. Begitu masuk, kesunyian menyambut lagi. Bukan kesunyian nyaman. Kesunyian yang seperti menunggu. Jam dinding berdetak di ruang tamu,
Tapi ritmenya terasa sedikit lebih cepat, seperti mengejar napasku. Ada orang, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku menutup pintu, tidak menguncinya kali ini. Aku ingin tahu apakah aku akan menyesal. Dari dapur, tidak ada suara. Dari kamar servis, tidak ada langkah. Seharusnya dia masih di rumah pada jam ini. Aku berjalan pelan, melewati ruang tamu, menyusuri lorong. Pintu ruang terlarang itu masih terkunci. Aku berdiri di depannya, memandang gagang pintu yang mengkilap oleh tangan yang entah milik siapa. Aku menempelkan telinga ke permukaan kayu. Tidak ada apa-apa, hanya sunyi. Aku hampir tertawa, menertawakan diriku sendiri, ketika tiba-tiba ada sesuatu yang lebih mengganggu. Bau tipis. Bukan bau busuk, bukan bau tajam. Bau seperti kain lembab yang lama terlipat, dicampur sedikit aroma pembersih lantai. Bau yang tidak biasa muncul di lorong. Aku mundur satu langkah, menoleh ke kamar servis. Pintu kamar servis tertutup rapat. Biasanya tidak pernah serapat itu. Aku mengetuk. Embok, suaraku terdengar lebih pelan daripada yang kumau. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Ada di dalam? Hening. Aku menunggu beberapa detik, lalu memutar gagangnya. Pintu terbuka. Kamar itu kosong. Ranjang tipis rapi, lemari tertutup, sandal di tempat biasa. Tidak ada tas, tidak ada jaket, tidak ada tanda orang baru saja keluar terburu-buru. Yang ada hanya kesan dingin, seperti ruangan yang tidak dipakai lama. Padahal pagi tadi dia ada di sini. Aku menutup pintu kamar servis dengan pelan. Yari-yariku terasa kaku. Aku mulai menilai ulang hal-hal kecil. Apakah aku benar-benar melihatnya pagi tadi? Apakah aku hanya mengingat wajahnya seperti seseorang mengingat mimpi? Tidak. Aku ingat jelas suaranya, kain lap, tetesan air. Aku menarik ponsel, membuka daftar panggilan, lalu menutupnya lagi. Memanggilnya sekarang terasa seperti mengaku takut. Memanggil tetangga terasa berlebihan. Aku berdiri di lorong, dikelilingi pintu-pintu yang tertutup, dan untuk pertama kalinya aku merasa rumah ini memiliki lebih banyak ruang daripada yang seharusnya, seperti ada bagian yang selama ini tidak kuhitung. Aku memilih hal yang paling rasional, aku menunggu. Aku duduk di ruang tamu, menyalakan lampu, menyalakan televisi, tapi tidak menghidupkan suara. Aku ingin mendengar rumah ini. Aku ingin tahu suara apa yang ia sembunyikan saat aku sibuk dengan layar. Waktu berjalan lambat. Jarum jam terasa malas. Setiap menit seperti diperpanjang. Aku meneguk air, merasakan tenggorokan kering meski sudah minum. Sesekali, ada bunyi kecil, pipa air, angin menyusup dari celah jendela, kayu memuai. Hal-hal normal yang biasanya tidak kuberi makna, kini terasa seperti kode. Sekitar maghrib, ponselku berbunyi. Nomor tidak tersimpan. Jantungku bereaksi sebelum tanganku bergerak. Aku angkat. Hello. Suara perempuan, datar, singkat. Ibu di rumah? Siapa ini? Tanyaku. Dia diam sejenak, lalu berkata, jangan buka pintu yang terkunci. Sambungan putus. Aku menatap layar ponsel seperti menatap benda yang baru saja menggigitku. Dadaku tersesak. Aku menekan tombol panggil balik. Tidak tersambung. Aku mencoba lagi. Nomor itu tidak aktif. Aku berdiri. Dalam satu gerakan, televisiku matikan. Keheningan langsung menelan ruangan. Aku mendengar detak jam, dan untuk beberapa saat, detak itu terdengar seperti langkah kaki yang tertahan. Aku berjalan ke lorong. Lampu lorong menyala, tapi cahayanya pucat, membuat sudut-sudut tampak lebih dalam. Pintu ruang terlarang itu menunggu di ujung, masih terkunci, masih diam. Aku menatapnya, dan kali ini, logika yang kubanggakan sepanjang hidup mulai kehilangan suara. Siapa yang menelepon? Kenapa suaranya mirip pembantuku, tapi lebih dingin? Atau itu hanya pikiranku yang memaksakan pola agar rasa takut punya bentuk? Aku mendekat, menyentuh gagang pintu. Dinjen. Aku menekan, hanya untuk memastikan. Terkunci. Di saat itulah, dari dalam, ada suara. Pelan. Serak. Seperti seseorang menggeser sesuatu berat di lantai, lalu berhenti, lalu
Lebih jelas, sebuah tarikan napas panjang, terlalu dekat di balik kayu. Aku membeku. Rumah seharusnya kosong. Tidak ada mobil di garasi selain milikku. Tidak ada langkah di belakangku. Hanya aku, lorong, dan pintu yang terkunci oleh tangan yang tidak kuingat. Aku menahan napas, berharap suara itu hilang jika aku tidak bergerak. Tapi suara itu kembali. Kali ini bukan gesekan, melainkan sesuatu seperti bisikan yang tertahan, tidak cukup jelas untuk kata-kata, namun cukup manusia untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku mundur satu langkah, lalu satu lagi. Kaki terasa berat. Udara di lorong seolah menipis. Tanganku mencari ponsel di saku, tapi jari-jariku gemetar, sulit meraba tombol. Di belakang pintu itu, sesuatu ada. Dan entah siapapun yang menutupnya, telah membuatku percaya bahwa kunci adalah bentuk keamanan. Keheningan jatuh lagi setelah suara itu, lebih kejam dari sebelumnya. Aku berdiri di tengah lorong, tidak berani mendekat, tidak berani berbalik, karena tiba-tiba pertanyaan yang paling menakutkan muncul dengan tenang, seperti suara yang baru saja kudengar. Kalau bukan aku yang mengunci ruangan itu, siapa yang memastikan ia tetap tertutup? Ketakutan berubah menjadi kebutuhan untuk tahu. Aku tidak langsung lari. Aku berdiri terlalu lama di lorong itu, seperti tubuhku menolak menerima perintah dari otak. Udara terasa berat, menekan dada, dan suara yang barusan kudengar masih menggantung di kepala, berulang tanpa suara. Aku menunggu, berharap itu hanya imajinasiku yang kelelahan, berharap pintu itu akan tetap diam jika aku cukup sabar. Tapi rumah ini tidak memberiku kenyamanan itu. Aku mundur perlahan, langkah demi langkah, sampai punggungku menyentuh dinding. Kulit terasa dingin. Aku menoleh ke kanan, ke kiri. Semua pintu tertutup. Semua lampu menyala. Tidak ada bayangan bergerak. Tidak ada tanda kehidupan. Dan justru karena itu, rasa panik mulai merembes masuk, halus tapi pasti. Aku mengangkat ponsel, menekan layar, menyalakan kamera tanpa sadar. Tanganku gemetar saat kuarahkan ke lorong, ke pintu terkunci itu. Layar memantulkan gambar yang sama seperti yang kulihat, tapi terasa lebih jauh, lebih aman. Aku hampir percaya jarak itu nyata. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Kata itu terdengar kosong. Aku mengirim pesan singkat ke pembantuku. 1 baris. Kamu di mana? Pesan terkirim. Tidak dibaca. Aku menunggu beberapa detik. Lalu 1 menit. Tidak ada tanda-tanda balasan. Aku mencoba menelepon. Nada sambung berdering, lalu berhenti. Tidak diangkat. Rasa bersalah datang tiba-tiba, menampar lebih keras dari rasa takut. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika semua ini hanya kesalahpahaman yang kubesarkan sendiri? Aku membayangkan wajahnya pagi tadi, caranya menunduk, caranya memintaku percaya. Bagaimana jika dia hanya berusaha melindungiku dari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan? Pikiran itu membuatku ingin menangis. Tapi air mata tidak keluar. Yang ada hanya tekanan di belakang mata, sakit yang tertahan. Aku duduk di lantai lorong, punggung bersandar ke dinding. Dari posisi itu, pintu terkunci itu terlihat lebih besar, lebih mengancam. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku masuk ke ruangan itu. Mungkin sebulan lalu. Mungkin lebih. Ingatanku kabur, seperti seseorang telah menghapus bagian tertentu dengan hati-hati. Dari dapur, terdengar bunyi pelan. Seperti sendok menyentuh piring. Aku tersentak berdiri. Jantungku berdegup keras, cepat. Aku berjalan ke dapur, setiap langkah diambil dengan hati-hati. Dapur kosong. Meja bersih. Tidak ada sendok di luar tempatnya. Aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari suara atau pintu terkunci. Rumah ini tahu bagaimana meniruku. Suara-suara kecil yang biasa, rutinitas yang dikenal, semuanya bisa muncul tanpa sumber yang jelas. Dan aku tidak tahu mana yang nyata, mana yang hanya ingatan yang dipanggil ulang. Aku menutup belakang. Setiap kunci berputar memberi rasa aman sesaat, lalu rasa itu menghilang, digantikan pertanyaan baru. Jika bahaya ada di dalam, apa gunanya mengunci dari luar? Aku mencoba berpikir jernih. Fakta. Hanya fakta. Ada pintu terkunci yang tidak kuingat.
Ada peringatan agar aku tidak masuk. Ada suara dari dalam ruangan saat rumah seharusnya kosong. Ada telepon misterius dengan suara yang terasa terlalu familiar. Itu saja, tidak lebih. Tidak ada wajah, tidak ada nama, tidak ada niat yang jelas. Namun fakta-fakta kecil itu mulai saling menempel, membentuk bayangan yang sulit diabaikan. Aku membuka laptop di ruang kerja, menyalakannya hanya untuk memberi cahaya tambahan. Di laci meja, aku mencari dokumen lama, tanpa benar-benar tahu apa yang kucari. Tanganku bergerak otomatis, membuka map-map, melihat tanggal, nama, tanda tangan. Hidup yang dulu terasa stabil kini tampak seperti rangkaian keputusan yang diambil tanpa memikirkan kemungkinan terburuk. Di antara kertas-kertas itu, aku menemukan salinan lama KTP pembantuku, fotokopi yang dulu kubuat untuk keperluan administrasi. Aku menatap wajah di foto itu lama. Lebih muda, lebih kaku, tapi jelas orang yang sama. Alamatnya tertera, sebuah desa yang samar di kepalaku. Aku mencoba mengingat ceritanya tentang masa lalu. Potongan-potongan kecil muncul. Orang tua sakit, pindah kerja, suami yang jarang disebut. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang cukup untuk membuatku curiga. Justru itu yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku menutup laptop, mendorong kursi menjauh. Kaki terasa berat saat aku berjalan kembali ke lorong. Lampu lorong berkedip sebentar, lalu stabil. Aku berhenti, menatap lampu itu, menunggu. Tidak ada apa-apa. Aku tertawa kecil, suara yang terdengar asing di telingaku sendiri. Kamu berlebihan, kataku pada dinding. Tapi tubuhku tidak mendengarkan. Setiap otot tegang. Bahu naik. Napas pendek. Ketidakpercayaan itu tidak lagi abstrak. Ia menekan tulang rusuk, membuat langkahku kaku. Aku menyadari aku sudah lama tidak merasa benar-benar duduk santai di rumah ini. Bahkan sofa terasa seperti tempat menunggu, bukan beristirahat. Aku berdiri lagi di depan pintu terkunci. Kali ini, aku tidak menempelkan telinga. Aku hanya berdiri, menatap, mencoba merasakan apakah ada perubahan. Bau lembab itu masih ada, tipis tapi nyata. Aku menyentuh dinding di samping pintu. Dingin. Lebih dingin dari dinding lain. Kalau ada orang di dalam, kataku pelan, jawab. Tidak ada jawaban. Aku menunggu. 10 detik. 20. 1 menit. Sunyi. Sunyi yang membuat pikiranku mulai berteriak sendiri. Ingatan lama datang tanpa diminta. Hari pertama pindah ke rumah ini. Rasa lega. Malam-malam tenang. Keyakinan bahwa disinilah aku aman dari dunia luar. Sekarang, ingatan itu terasa seperti cerita yang diceritakan orang lain. Aku tidak tahu kapan rasa aman itu berubah menjadi kebiasaan, lalu menjadi asumsi, lalu runtuh. Aku kembali ke kamar tidur, menutup pintu, menguncinya. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk diri sendiri tanpa sadar. Jam di ponsel menunjukkan hampir tengah malam. Waktu terasa aneh, seperti melompat dan merangkak sekaligus. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, aku melihat pintu itu. Mendengar napas di balik kayu. Aku bangun lagi, berkeringat dingin. Aku tidak bisa tinggal diam. Diam membuatku membayangkan terlalu banyak. Aku perlu bergerak, melakukan sesuatu, meski kecil. Aku mengambil senter kecil dari laci. Cahaya pitingnya tajam, memotong gelap. Aku membuka pintu kamar, melangkah keluar. Lorong kosong. Aku berjalan pelan, menyorot lantai, dinding, gagang pintu. Tidak ada apa-apa. Hingga aku melewati kamar mandi tamu. Pintu kamar mandi itu terbuka sedikit. Aku yakin aku menutupnya sebelumnya. Aku berhenti, jantung kembali berdegup keras. Aku mendorong pintu itu dengan ujung senter. Di dalam, semuanya tampak normal. Wastafel, cermin, rak kecil. Tapi di atas rak, di samping sabun cair, ada sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Gantungan kunci mobilku. Aku mengenalinya dengan segera. Goresan kecil di sisi logam, gantungan kain yang sudah pudar. Aku selalu menyimpannya di tas atau di meja dekat pintu. Tidak pernah di kamar mandi. Tidak pernah di sini. Aku berdiri terpaku,
Senter bergetar di tanganku. Otakku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, tapi tidak ada yang cukup cepat. Jantungku berdebar keras, begitu keras sampai rasanya akan pecah. Jika gantungan kunci itu ada di sini, berarti seseorang menyentuh barang pribadiku. Seseorang tahu kebiasaanku. Seseorang berada di ruang-ruang yang kupikir aman. Aku mundur 1 langkah, lalu 2. Nefas kememburu. Rumah ini tidak lagi sekadar aneh. Ia menjadi sesuatu yang aktif, sesuatu yang bergerak di sekelilingku, diam-diam menguji batas. Aku menutup pintu kamar mandi dengan pelan, seolah suara kecil bisa memancing sesuatu keluar. Aku kembali ke lorong, menatap pintu terkunci di ujung sana. Sekarang, aku tidak lagi bertanya-tanya apakah bahaya itu nyata. Pertanyaannya berubah, lebih sederhana, lebih kejam. Seberapa dekat ia denganku sekarang? Aku memegang ponsel erat-erat, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak peduli lagi pada rasa bersalah atau takut menuduh. Satu pikiran menguasai segalanya, dingin dan jelas. Aku harus bertahan hidup. Aku tidak berteriak. Aku tidak lari. Aku menutup pintu kamar mandi dengan sangat pelan, seolah suara engsel bisa menjadi undangan. Di balik dadaku, jantung berdebar cepat, tapi kepalaku tiba-tiba terasa dingin, terlalu dingin untuk panik. Aku mengunci pintu kamar tidur dan mematikan lampu. Gelap menyelimuti, tapi aku membiarkan mata menyesuaikan. Di kegelapan, aku mulai berpikir. Bukan berpikir panjang. Berpikir tajam. Setiap napas ku hitung, setiap suara ku beri jarak. Ketakutan tidak pergi, ia berubah bentuk menjadi kewaspadaan yang kaku. Ponsel kuletakkan di mode senyap. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke ranjang. Dari celah bawah pintu, tidak ada bayangan bergerak. Tidak ada cahaya. Aku menunggu 5 menit. 10. 20. Malam terasa memanjang, menekan seperti tangan tak terlihat. Aku membuka ponsel, mencatat hal-hal kecil. Jam, suara, pau, pintu, gantungan kunci, ruangan terkunci, telepon misterius. Aku menulis tanpa emosi, seperti mencatat laporan. Jika aku kehilangan kendali sekarang, aku tahu aku akan kehilangan segalanya. Di luar kamar, rumah bernapas pelan. Pipa air berdetak. Angin menyentuh jendela. Tidak ada langkah. Tidak ada bisikan. Aku menahan diri untuk tidak menafsirkan setiap bunyi sebagai ancaman. Aku memilih hanya yang berbeda, yang tidak biasa. Setelah 1 jam, aku berdiri. Perlahan. Aku membuka pintu kamar sedikit, mengintip lorong. Jelap. Aku menyalakan senter kecil, menyapu lantai. Tidak ada apa-apa. Aku melangkah keluar, menutup pintu di belakangku tanpa mengunci. Jika aku harus bergerak cepat, aku tidak mau terjebak oleh kunci sendiri. Aku berjalan menyusuri lorong, berhenti di depan pintu ruang terlarang. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya berdiri, memperhatikan. Bau lembab itu masih ada. Aku mencatatnya. Aku menempelkan telapak tangan ke dinding di samping pintu, lebih dingin dari dinding lain. Aku menandainya di kepala. Dari dapur, kulihat meja masih bersih. Terlalu bersih. Aku membuka lemari bawah, mencari sesuatu yang bisa kugunakan jika perlu. Pisau dapur ada di tempatnya. Aku tidak mengambilnya. Belum. Aku memilih gunting besar, menyelipkannya ke saku jaket. Bukan senjata. Alat. Aku memeriksa pintu belakang. Terkunci. Jendela dapur tertutup. Tirai tidak bergeser. Aku menyalakan lampu teras, lalu mematikannya lagi. Aku tidak ingin terlihat dari luar. Jika ada yang mengamati, aku ingin mereka mengira aku tidur. Kesepian mulai menekan. Aku sadar tidak ada orang yang bisa kupanggil tanpa membuat ini menjadi sesuatu yang belum tentu bisa dijelaskan. Polisi akan bertanya. Tetangga akan menatap. Dan jika aku salah, aku akan hidup dengan label yang tidak bisa dihapus. Tapi jika aku benar, aku tidak bisa menunggu. Aku kembali ke ruang kerja. Aku membuka laptop, menurunkan kecerahan layar. Aku membuka file lama, catatan pengeluaran, jadwal, pesan singkat. Aku mencari pola. Jam-jam tertentu. Hari-hari tertentu.
Aku menemukan hal kecil, beberapa kali aku pulang lebih awal, ada catatan belanja tambahan yang tidak kuminta. Jumlahnya kecil, tidak mencolok, tapi konsisten. Aku membuka kamera ponsel, memeriksa galeri. Foto-foto lama rumah. Aku memperbesar sudut-sudut. Tidak ada apa-apa. Lalu aku menemukan video pendek, tidak sengaja terekam bulan lalu, kamera menyala di saku. Di latar belakang, lorong. Di ujungnya, pintu ruang terlarang terbuka sebentar, lalu tertutup. Waktunya jam 2 pagi. Aku menatap timestamp itu lama. Jam 2 pagi. Aku tertidur lelap saat itu. Aku tidak pernah bangun tengah malam. Napas tertan di tenggorokan. Aku menyimpan video itu di folder terpisah. Bukti kecil. Tapi cukup untuk membuat satu kesimpulan dingin, ini bukan kebetulan. Ini rutinitas. Aku duduk diam, mendengarkan. Malam tidak memberi tanda-tanda. Aku memutuskan untuk bergerak lagi. Aku menuju kamar servis. Aku membuka lemari kecil di sana, mencari barang-barang pribadi pembantuku. Aku tidak merusak. Aku hanya melihat. Ada buku catatan tipis. Aku membukanya. Di dalamnya, daftar sederhana, tanggal, jam, kata-kata singkat. Bu pulang telat. Bu keluar pagi. Lampu lorong. Kunci. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Hanya observasi. Tentang aku. Tenggengku menjengkeng. Ini bukan ketakutan seorang pembantu. Ini pencatatan. Terencana. Aku menutup buku itu perlahan, mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak ingin jejakku terlihat. Jika ada yang mengamati, aku ingin mereka mengira aku masih bodoh. Aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Pembantuku mungkin bukan satu-satunya yang terlibat. Catatan itu terlalu rapi. Terlalu sistematis. Dan telepon tadi, suara itu terlalu tenang untuk panik. Terlalu yakin untuk peringatan spontan. Aku kembali ke lorong. Di depan pintu terkunci, aku menunduk, memperhatikan celah bawah. Ada goresan tipis di lantai. Seperti bekas benda berat diseret keluar masuk. Aku memotret dengan ponsel. 1 foto. 2. Aku menyimpan semuanya. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Rasa lelah datang, tapi aku menolaknya. Malam ini bukan untuk tidur. Malam ini untuk bertahan. Aku duduk di ruang tamu, lampu mati, hanya cahaya dari layar ponsel. Aku mengatur napas, memperlambat detak jantung. Setiap suara kecil kuukur. Setiap bayangan kubiarkan lewat tanpa reaksi. Aku menunggu sesuatu terjadi, atau tidak terjadi. Keduanya sama berbahayanya. Sekitar pukul 1, ada bunyi pelan dari luar. Bukan dari dalam. Dari halaman belakang. Seperti langkah di kerikil. Aku tidak bergerak. Aku mematikan layar ponsel. Jawab total. Aku menghitung sampai 10. Bunyi itu berhenti. Aku menunggu lagi. Tidak ada apa-apa. Kesepian menekan lebih kuat sekarang. Bukan kesepian biasa. Kesepian yang membuat keputusan terasa berat. Aku sadar, jika aku salah langkah, tidak ada yang akan tahu sampai terlambat. Aku menimbang opsi. Pergi sekarang. Tinggal. Menghadapi pintu. Memanggil bantuan. Semuanya punya risiko. Aku memilih satu hal kecil lagi. Aku membuka laci meja dekat pintu depan, tempat aku menyimpan surat-surat lama. Di sana, aku menemukan amplop coklat tanpa alamat. Aku tidak ingat pernah membukanya. Di dalamnya, ada salinan kunci. Kunci yang bentuknya tidak asing. Aku membandingkannya dengan kunci pintu ruang terlarang. Bentuknya sama. Di balik salinan kunci itu, ada secarik kertas kecil. Nomor telepon. Tanpa nama. Aku mengenal tulisannya. Bukan tulisanku. Bukan tulisan pembantuku. Aku duduk diam, memegang kunci itu, merasakan beratnya. Ini bukan lagi soal satu pintu atau satu orang. Ini tentang akses. Tentang seseorang yang memastikan rumah ini bisa dibuka dan ditutup tanpa aku tahu. Di kejauhan, azan pertama terdengar samar, memecah malam. Suara itu biasanya menenangkan. Kali ini, ia hanya menandai waktu yang tersisa.
Aku menyimpan kunci dan kertas itu di saku. Aku tahu satu hal dengan pasti sekarang, ada pola yang lebih besar dari sekadar rumah ini. Dan jika aku ingin keluar hidup-hidup, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku berdiri, menatap pintu depan yang terkunci, lalu pintu ruang terlarang di ujung lorong. Di antara keduanya, aku berdiri sendirian. Dengan bukti kecil di tangan dan perasaan yang semakin jelas bahwa seseorang telah merancang ini lama sebelum aku menyadarinya. Bantuan mungkin datang dari arah tak terduga. Ponselku bergetar sekali, lalu berhenti. Aku tidak langsung melihatnya. Getaran itu terasa seperti denyut tambahan di telapak tangan, sesuatu yang tidak ingin diperhatikan tapi tidak bisa diabaikan. Aku menunggu. Mengetang nafas. Baru setelah detak jantungku melambat, aku menyalakan layar. Pesan masuk. Nomor yang sama dengan di kertas kecil itu. Satu kalimat pendek, jangan pulang sendirian besok. Tidak ada salam. Tidak ada penjelasan. Aku menatap layar terlalu lama, menunggu pesan lanjutan yang tidak datang. Di rumah yang masih gelap, kata-kata itu menggantung seperti bayangan di sudut mata. Aku duduk di lantai ruang tamu, punggung bersandar ke sofa. Lampu masih mati. Aku tidak ingin rumah ini tahu aku terjaga. Aku membalas dengan satu kata. Siapa? Beberapa detik berlalu. Lalu 3 titik muncul. Menggeleng. Muncul lagi. Akhirnya pesan datang. Orang yang tahu pintu itu bukan satu-satunya. Aku menelan ludah. Yari-yari kuterasakaku saat mengetik. Kenapa kamu bantu saya? Balasannya cepat kali ini. Karena kamu belum terlambat. Aku tidak tahu apakah itu ancaman atau janji. Tapi sesuatu dalam nada dingin kalimat itu membuatku percaya satu hal. Orang di balik nomor ini tahu lebih banyak daripada yang ingin ia katakan. Pagi datang dengan cahaya abu-abu. Aku tidak tidur. Aku hanya berbaring, menutup mata tanpa benar-benar terlepas dari rumah ini. Setiap bunyi kecil terasa seperti pengumuman. Ketika matahari naik, aku berdiri dengan tubuh yang terasa asing, seperti meminjam tenaga dari hari sebelumnya. Aku keluar rumah lebih awal. Tidak membawa mobil. Aku berjalan kaki ke warung kecil di ujung jalan, tempat orang-orang biasanya membeli rokok dan kopi. Aku memilih bangku di pojok, punggung menghadap dinding. Aku memesan kopi hitam, meminumnya perlahan, menunggu. 10 menit kemudian, seseorang duduk di depanku tanpa bertanya. Perempuan. Usia sekitar 40-an. Pakaiannya sederhana. Rambut disenggol rapi. Tidak ada yang mencolok. Jika aku melihatnya di tempat lain, aku tidak akan mengingat wajahnya. Kamu kelihatan lelah, katanya. Apa kamu orang yang mengirim pesan? Tanyaku. Dia mengangguk sekali. Panggil saya Sari. Aku tidak bertanya apakah itu nama asli. Aku tidak yakin aku ingin tahu. Kenapa kamu tahu soal rumah saya? Tanyaku. Dia meniup kopi pelan sebelum menjawab. Karena saya pernah bekerja di sana. Sebelum pembantu yang sekarang. Dari Kemengeras. Kenapa saya tidak ingat kamu? Dia tersenyum tipis. Kamu jarang di rumah waktu itu. Aku menimbang kata-katanya. Masuk akal. Terlalu masuk akal. Kamu berhenti kenapa? Tanyaku. Karena saya disuruh. Jawabnya. Bukan oleh kamu. Kopi di tanganku terasa pahit. Oleh siapa? Dia tidak langsung menjawab. Matanya bergerak ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Orang yang punya salinan kunci itu. Aku merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam. Kamu tahu soal kunci? Dia mengangguk lagi. Dan soal ruangan itu. Aku menarik napas. Aku ingin bertanya banyak hal sekaligus. Aku menahan diri. Kenapa sekarang? Karena sekarang mereka ceroboh, katanya. Dan kamu mulai sadar. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya padanya. Tapi aku tahu satu hal, dia tidak terlihat menikmati ini. Tidak ada kepuasan, tidak ada drama. Hanya kewaspadaan yang sama seperti yang kurasakan. Kamu mau apa? Tanyaku. Supaya ini berhenti, jawabnya. Dan supaya kamu tidak sendirian. Kata-kata itu sederhana. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Aku mengangguk pelan.
Kalau aku percaya kamu, apa langkah pertama? Dia mengeluarkan ponsel lain dari tasnya. Lama. Modal murah. Kita tukar nomor. Yang ini jangan kamu simpan dengan nama. Kita, ulangku. Kalau kamu mau, katanya. Aku menyimpan nomornya. Kami tidak berjabat tangan. Tidak ada ritual kepercayaan. Hanya dua orang yang sepakat untuk berhati-hati. Kami menyusun rencana dengan suara pelan, potongan-potongan kecil. Tidak ada aksi besar. Hanya pengamatan. Aku diminta kembali ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia akan memperhatikan dari luar. Jam tertentu. Orang tertentu. Mobil yang berhenti terlalu lama. Kalau mereka sadar, tanyaku. Mereka sudah sadar, katanya. Yang penting, mereka belum tahu seberapa banyak yang kamu tahu. Aku pulang dengan langkah terukur. Rumah menyambut dengan wajah biasa. Pembantuku ada di dapur, seperti rutinitas tidak pernah terganggu. Dia menoleh, tersenyum kecil. Bu kelihatan capek katanya. Sedikit, jawabku. Aku memperhatikannya lebih saksama sekarang. Cara dia berdiri. Jaraknya dan gengku. Matanya yang sesekali melirik ke lorong. Aku tidak menuduh. Aku mencatat. Hari berjalan lambat. Aku melakukan hal-hal biasa. Menyapu sedikit, membuka jendela, menata meja. Semua gerakanku terasa seperti sandiwara yang ditonton seseorang. Setiap kali ponselku bergetar, aku menahan diri untuk tidak langsung melihat. Menjelang sore, pesan masuk dari Sari. Ada mobil hitam parkir 2 rumah dari kamu. Tidak turun. Aku tidak menoleh ke jendela. Aku membalas, plat? Tidak terlihat jelas. Aku berjalan ke kamar mandi, menutup pintu, mengunci. Aku menatap cermin. Wajahku tampak tenang. Terlalu tenang. Aku mencuci tangan lebih lama dari perlu, lalu kembali ke ruang tamu. Pembantuku berdiri di lorong. Bu, nanti malam saya izin pulang agak telat. Kenapa? Tanyaku. Urusan keluarga, katanya, sama seperti pesan lama setahun lalu. Aku mengangguk. Baik. Matanya menatapku sebentar lebih lama. Ada sesuatu di sana. Bukan ancaman. Bukan ketakutan. Seperti seseorang mengukur jarak. Malam turun. Lampu-lampu menyala. Aku menutup tirai. Aku mengikuti rencana. Tidak mendekati pintu ruang terlarang, tidak menelepon siapapun, tidak mengubah rutinitas. Aku duduk menonton televisi tanpa suara. Pesan masuk lagi. Mereka pindah posisi, tulis Sari. Mobilnya sekarang di ujung gang. Aku membalas dengan satu kata. Carrot. Jam berlalu. Kesunyian menable. Aku mulai percaya rencana ini bekerja, sampai ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dari lorong, terdengar bunyi kunci. Bukan pintu depan. Bukan pintu belakang. Pintu ruang. Dari lorong, terdengar bunyi kunci. Bukan pintu depan. Bukan pintu belakang. Pintu ruang terlarang. Aku tidak bergerak. Aku menahan napas. Bunyi itu pelan, cepat, seperti seseorang yang sudah sering melakukannya. Lalu hening. Ponselku bergetar keras kali ini. Pesan dari Sari masuk bersamaan dengan rasa dingin di tengkukku. Kamu di mana sekarang? Ruang tamu, balasku. Jangan bergerak, tulisnya. Rencana kita bocor. Aku menatap lorong yang gelap. Aku tidak melihat apapun. Tapi aku tahu, sesuatu di balik pintu itu sudah tidak lagi menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan satu kepastian yang membuat kakiku gemetar. Tidak semua sekutu datang untuk menyelamatkan. Konfrontasi tak terhindarkan. Lampu lorong berkedip sekali. Hanya sekali. Tapi cukup untuk membuat dadaku terasa kosong, seperti ada bagian udara yang ditarik keluar dari ruangan. Aku tidak bergerak. Tubuhku tahu, bahkan sebelum pikiranku menyusul, bahwa setiap gerakan sekarang adalah pernyataan. Aku duduk di sofa, punggung tegak, tangan di pangkuan. Televisi menyala tanpa suara. Di layar, wajah-wajah tertawa dalam cahaya palsu. Dari lorong, suara langkah pelan terdengar. Tidak tergesa. Tidak berat. Seperti seseorang yang tidak takut tertangkap.
Aku menghitung langkah itu. 1, 2, 3, lalu berhenti. Bu, suara itu terdengar. Tenang, terlalu tenang. Aku tidak menjawab. Aku tahu ibu dengar, katanya lagi, masih dari arah lorong. Aku menelan ludah. Nafasku kotor. Kamu harusnya pulang, kataku akhirnya. Aku belum, jawabnya. Dan sekarang sudah terlambat. Ada sesuatu dalam caranya berkata terlambat yang membuat kata itu terasa lebih besar dari waktu. Aku berdiri perlahan, menoleh ke arah lorong. Dia berdiri di sana, sebagian wajahnya terkena cahaya, sebagian tenggelam dalam bayangan. Tangannya kosong. Siapa yang buka pintu itu? Tanyaku. Dia tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan aku saja. Aku merasakan getaran halus di ponsel di saku. Aku tidak berani melihatnya. Aku tidak ingin memecah fokus. Kamu catat aku, kataku. Kenapa? Dia menghela napas, seperti seseorang yang akhirnya bosan berpura-pura. Karena itu tugasku. Siapa yang menyuruhmu? Dia melangkah 1 langkah mendekat. Aku mundur 1 langkah. Jarak kami tetap. Orang yang rumahnya dulu ini, katanya. Kata-kata itu memukul lebih keras dari yang kuduga. Rumah ini milik saya. Sekarang, katanya. Dulu, bukan? Potongan-potongan kecil berjatuhan, mencari tempat. Aku teringat cerita samar tentang pemilik sebelumnya. Transaksi cepat. Harga miring. Alasan pindah mendadak. Hal-hal yang dulu kuanggap keberuntungan. Kamu bekerja untuk mereka? Tanyaku. Aku menjaga apa yang masih milik mereka? Jawabnya. Dengan menakut-nakuti aku, suaraku bergetar, meski aku tidak ingin. Jimmy Jeling. Dengan membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa terlalu tepat, terlalu akurat, seperti seseorang membaca pikiranku dari jarak dekat. Telepon itu, kataku. Itu kamu. Kadang, katanya, kadang bukan. Aku memejamkan mata sesaat. Aku hampir terjebak oleh rasa takut yang naik seperti gelombang. Aku mengingatkan diri sendiri, jangan beri mereka kendali penuh. Jangan biarkan kepalamu menjadi ruangan terkunci berikutnya. Ada orang lain di rumah ini? Tanyaku. Dia tidak menjawab langsung. Itu jawaban. Aku membuka ponsel. Layar menyala. Pesan dari Sari masuk. Dia mulai bicara. Aku tidak membalas. Aku mengangkat ponsel sedikit, cukup agar dia melihat. Matanya menyepet. Untuk pertama kalinya, ketenangannya retak. Kamu tidak sendirian, kataku. Dia tertawa pela. Kamu pikir dia menolongmu? Kamu takut padanya, kataku. Tidak, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku melangkah ke meja, mengambil map kecil yang sudah kusiapkan. Aku membuka, mengeluarkan beberapa kertas. Salinan kunci. Foto goresan di lantai. Screenshot video jam 2 pagi. Aku meletakkannya satu persatu di meja, seperti kartu permainan. Ini bukan kebetulan, kataku. Ini sistem. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan panik. Lebih seperti seseorang yang menyadari permainan tidak lagi sepihak. Kamu tidak mengerti apa yang kamu sentuh, katanya. Jelaskan, kataku. Dia diam lama. Aku mendengar napasnya berubah. Lebih cepat. Lebih dangkal. Rumah ini menyimpan sesuatu, katanya akhirnya. Dan mereka tidak mau kamu menemukannya. Apa? Dia melirik ke pintu ruang terlarang. Yang di dalam sana. Kamu kunci aku dari kebenaran, kataku. Itu bukan melindungi. Itu mencegah, katanya. Kalau kamu buka, mereka akan datang. Mereka sudah datang, kataku pelan. Keheningan jatuh. Aku mendengar detak jam. Aku mendengar sesuatu dari balik dinding, getaran halus, seperti mesin jauh di bawah tanah. Mungkin hanya pipa. Mungkin bukan. Kamu dimanipulasi, kataku. Seperti aku. Dia menggeleng keras. Aku dibayar. Untuk apa? Untuk memastikan kamu menyerah. Kata itu terasa berat. Menyerah.
Seperti tujuan akhir yang sederhana. Apa yang mereka inginkan dariku? Tanyaku. Kamu keluar, katanya. Rumah ini kosong lagi. Dan kamu? Aku dapat uang. Dan aman. Aku tertawa kecil, pahit. Aman itu ilusi. Dia menatapku lama. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang lain di balik wajahnya. Katakan. Bukan padaku. Pada sesuatu yang lebih besar. Kamu sudah terlalu jauh, katanya. Mereka tidak suka itu. Siapa mereka? Dia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tengganya vengeful. Kalau aku bilang, aku mati. Kamu sudah di sini, kataku. Kita semua sudah. Aku melangkah lebih dekat. Dia tidak mundur kali ini. Aku bisa melihat keringat di pelipisnya. Napasnya goya. Topengnya retak, sedikit demi sedikit. Denga, kataku. Aku tidak mau ini berakhir buruk. Tapi aku tidak akan pergi. Dia menutup mata. Lama. Saat membukanya, keputusannya sudah berubah. Kalau begitu, kamu harus siap. Untuk apa? Dia melangkah mundur. Menuju lorong. Menuju pintu ruang terlarang. Untuk kehilangan lebih dari sekadar rumah. Aku merasakan ponselku bergetar lagi. Kali ini aku melihat. Pesan dari Sari. Dia bukan aktor utama. Aku menatap punggung pembantuku. Ada siapa lagi? Tanyaku. Dia tersenyum lagi, tapi kali ini senyum itu rapuh. Orang yang punya akses ke tanah ini. Orang yang namanya tidak pernah muncul di kertas. Kamu mau lari? Tanyaku. Tidak, katanya. Aku mau menyelesaikan tugasku. Dia merogos aku. Aku menegang. Bukan pisau. Bukan senjata. Dia mengeluarkan ponsel, menekan sesuatu. Dari kejauhan, terdengar bunyi mesin menyala. Mobil. Sekarang mereka tahu kamu tahu, katanya. Dan itu cukup. Dia membuka pintu ruang terlarang dengan kunci yang sama seperti di amplop. Pintu terbuka sedikit. Bau lembab itu mengalir keluar lebih kuat. Di baliknya, aku melihat tangga turun. Ke bawah rumah. Ke tempat yang tidak pernah kutahu ada. Jangan ikut, katanya. Kenapa? Tanyaku. Dia menoleh. Wajahnya pucat. Karena kalau kamu lihat, kamu tidak bisa kembali. Dia melangkah masuk. Pintu menutup di belakangnya. Kunci berputar. Dari luar, suara mesin mobil mendekat. Lampu depan menyapu dinding ruang tamu, menciptakan bayangan bergerak. Aku berdiri di tengah ruangan, bukti-bukti di meja, ponsel di tangan, jantung berdetak keras. Antagonis tidak lari. Dia memanggil sesuatu yang lebih besar. Dan saat aku menyadari langkah ekstrim itu, satu hal menjadi jelas. Permainan ini tidak lagi tentang rumah. Semua bergerak menuju titik akhir. Lampu depan mobil menyapu dinding, lalu berhenti. Mesin tetap menyala. Suaranya rendah, stabil, seperti detak jantung lain di luar tubuhku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, antara meja dengan bukti-bukti dan lorong yang kini terbuka menuju sesuatu yang belum pernah kupilih untuk tahu. Udara terasa berubah, lebih berat, seperti sebelum hujan besar. Aku mendengar langkah kaki di teras. Bukan tergesa, tidak ragu. Pintu depan diketuk. Satu kali. Helen. Aku tidak bergerak. Ketukan kedua datang. Lebih keras. Bu, suara laki-laki terdengar, tenang. Kita bicara sebentar. Aku meraih ponsel, jemariku dingin. Pesan terakhir dari Sari masih terbuka. Aku di ujung gang. Jangan buka pintu. Aku menelan ludah. Setiap keputusan sekarang membawa harga yang tidak bisa ditarik kembali. Aku mendekati pintu, tapi tidak membukanya. Siapa? Tanyaku. Teman lama pemilik rumah ini, katanya. Kita tidak mau ribut. Aku menutup mata sesaat. Nama tidak disebut, tapi aku tahu siapa dia. Orang yang tidak muncul di kertas. Orang yang mengatur tanpa terlihat. Kamu tidak punya hak di sini, kataku. Dia tertawa kecil. Hak itu soal waktu. Aku mundur selangkah. Dari lorong, terdengar bunyi pelan dari bawah rumah. Seperti logam bersentuhan. Seperti pintu lain dibuka. Aku sadar,
Apapun yang ada di bawah sana sedang bergerak. Pergi, kataku. Suaraku tidak sekuat yang kuharapkan. Kamu sudah lihat terlalu banyak, jawabnya. Sekarang pilihannya tinggal satu. Aku memikirkan semua ketakutan yang menumpuk sejak malam pertama, suara, pintu, bau lembab, catatan tentang hidupku sendiri. Semua itu bukan kebetulan. Itu tekanan. Pelan, konsisten, sampai aku hampir menyerah pada pikiranku sendiri. Aku membuka pintu. Hanya sedikit. Rantai masih terpasang. Wajahnya terlihat jelas sekarang. Usia 50-an. Rapi. Tidak ada kesan kriminal. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Kita selesaikan baik-baik, katanya. Keluar dari rumah saya, kataku. Dia menatap ke dalam, melewati aku. Kamu tidak sendirian? Tidak, jawabku. Dia tersenyum. Sayang sekali. Dari samping rumah, suara langkah cepat mendekat. Bu, suara Sari terdengar. Jangan dengarkan dia. Wajah laki-laki itu mengeras. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketidaksabarannya. Masuk, katanya padaku. Sekarang, aku tidak bergerak. Aku melihat ke arah Sari, berdiri di halaman, napasnya terengah. Di matanya ada ketakutan yang tidak dibuat-buat. Ada juga kemarahan. Kamu bohong, katanya pada laki-laki itu. Kamu janji ini berhenti. Ini berhenti, jawabnya dingin. Kalau dia keluar? Aku tertawa kecil, suara yang keluar tanpa izin. Ini bukan tentang rumah, ya? Dia menoleh padaku. Ini tentang apa yang ada di bawahnya. Aku menatap lorong. Pintu ruang terlarang itu masih tertutup, tapi aku tahu di baliknya ada tangga. Dan di bawah tangga, ada rahasia yang cukup berharga sampai seseorang rela memecah hidupku untuk menjaganya. Kamu mau aku pergi, kataku, supaya kamu bebas. Dia mengangguk. Kita semua bebas. Termasuk dia. Aku menunjuk ke arah pembantuku yang kini berdiri di dekat Sari, wajahnya pucat. Dia tidak menjawab. Itu jawabannya. Aku melepas rantai pintu. Aku membuka pintu sepenuhnya. Udara malam masuk, dingin. Laki-laki itu melangkah masuk satu langkah. Aku mengangkat tangan. Berhenti, kataku. Kita turun bersama. Dia menjernich. Apa? Kamu mau aku pergi? Tunjukkan alasannya. Keheningan jatuh. Aku mendengar detak jam dari dalam rumah. Aku mendengar napasku sendiri. Sorry menatapku, matanya melebar, menggeleng pelan. Tapi aku sudah melangkah. Aku berjalan ke lorong. Tanganku gemetar, tapi langkahku mantap. Di belakangku, aku mendengar laki-laki itu mengikuti. Pembantuku berdiri ragu, lalu ikut. Sorry menyetap barisan. Aku membuka pintu ruang terlarang. Bau lembab menyaget. Tangga turun curam, beton tua. Aku menyalakan senter ponsel, menyorot ke bawah. Di dinding, pipa-pipa lama, kabel yang tidak tercatat. Di bawah, ruangan kecil terbuka, bukan gudang. Bukan ruang rahasia romantis. Sebuah ruang kerja ilegal. Rak Besai. Kotak-kotak dokumen. Mesin kecil berdengung. Aku mengenali beberapa logo di map-map itu. Proyek lama. Tanah sengketa. Dokumen yang seharusnya tidak ada. Kamu pakai rumahku sebagai penutup, kataku pelan. Laki-laki itu berdiri di belakangku. Rumah ini kebetulan. Kebetulan yang terlalu rapi, kata Sari. Kami sudah lapor. Dia berbalik cepat. Kamu apa? Saksi, katanya. Dan kamu terlambat. Suara sirene terdengar jauh. Mula-mula samar, lalu semakin jelas. Wajah laki-laki itu berubah. Topeng terakhirnya jatuh. Dia melangkah mundur. Kamu bodoh, katanya padaku. Kamu pikir ini berakhir? Tidak, jawabku. Tapi ini mulai. Dia mencoba naik tangga, tapi pembantuku menghalangi. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Aku melihat penyesalan di wajahnya. Bukan karena aku. Karena dirinya sendiri. Aku tidak mau mati untuk ini, katanya pelan. Laki-laki itu mendorongnya. Dia terjatuh. Aku berteriak. Sari bergerak cepat, menarik pembantuku menjauh.
Aku melangkah maju tanpa pikir panjang, berdiri di depan laki-laki itu. Cukup, kataku. Dia menatapku dengan kebencian dingin. Kamu menang? Aku menggeleng. Tidak. Sirene semakin dekat. Lampu merah biru memantul ke dinding basement. Dia menghela napas panjang, lalu mengangkat tangan. Ketegangan yang menumpuk tidak meledak. Ia runtuh perlahan, seperti bangunan tua yang akhirnya menyerah. Ketika polisi masuk, aku duduk di anak tangga, gemetar. Tangengka koter, napasku tersenggol. Aku mendengar suara formal, pertanyaan, langkah-langkah. Semua terdengar jauh, seperti datang dari ruangan lain. Rumah itu sunyi kembali setelah semuanya pergi. Terlalu sunyi. Aku berdiri di ruang tamu, memandang meja kosong tempat bukti-bukti tadi. Lampu menyala normal. Tidak ada bayangan bergerak. Tidak ada suara aneh. Aku seharusnya merasa lega. Tapi yang datang justru sesuatu yang lebih berat. Marah karena dibohongi. Bersalah karena hampir menyerah. Sedih karena rumah yang kupilih sebagai tempat aman kini penuh retakan yang tidak bisa ditambal. Sari berdiri di pintu. Kamu selamat, katanya. Aku mengangguk. Terima kasih. Dia hagup. Kamu akan pindah? Aku menatap lorong, pintu ruang terlarang yang kini terbuka, kosong. Aku belum tahu. Setelah dia pergi, aku duduk sendiri. Keheningan terasa asing, seperti setelah badai besar, saat udara masih bergetar. Aku menyadari satu hal yang membuat dadaku kembali sesak. Ancaman sudah pergi, tapi ketakutan masih tinggal. Luka itu tidak terlihat, tapi nyata. Dan malam penentuan ini bukan akhir dari semuanya. Hanya titik di mana aku tahu aku harus hidup dengan apa yang tersisa. Waktu membawa jarak dan refleksi. Rumah itu tidak lagi bersembunyi. Ia berdiri apa adanya, tanpa suara aneh, tanpa pintu terkunci yang tidak kuingat, tanpa bayangan yang bergerak di sudut mata. Tapi justru karena itu, keheningannya terasa berbeda, lebih jujur, lebih berat. Pagi pertama setelah semuanya selesai datang tanpa perayaan. Cahaya masuk lewat jendela ruang tamu dengan sudut yang sama seperti dulu, tapi aku menyadari sesuatu telah bergeser. Aku duduk di kursi makan, memegang cangkir kopi yang mulai dingin, dan mendengarkan rumah ini bernapas. Tidak ada ketegangan. Tidak ada ancaman. Hanya ruang kosong yang harus diisi ulang dengan keberanian yang pelan. Aku berjalan menyusuri lorong, berhenti di depan pintu ruang terlarang. Sekarang pintu itu selalu terbuka. Tangga ke bawah terlihat jelas, tanpa misteri. Aku menuruni beberapa anak tangga, lalu berhenti. Tidak ada kewajiban untuk masuk lebih jauh. Aku tahu apa yang ada di sana. Pengetahuan itu cukup. Di ruang tamu, bekas meja tempat bukti-bukti pernah tergeletak kini kosong. Aku sengaja tidak menaruh apapun di sana. Ruang kosong sebagai pengingat bahwa sesuatu pernah terjadi dan telah berlalu. Keadilan telah datang, tapi tidak membawa penghapus. Ia hanya menutup buku, meninggalkan bekas lipatan di halaman. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Terlalu perlahan. Aku membersihkan rumah sedikit demi sedikit, bukan untuk menghapus jejak, tapi untuk mengembalikan kendali. Setiap lap kain di permukaan meja, setiap sapu yang menyentuh lantai, terasa seperti pernyataan kecil, aku masih di sini. Rumah ini masih milikku. Tapi ada saat-saat tertentu ketika tubuhku bereaksi sebelum pikiranku sempat menyusul. Bunyi pipa air di malam hari membuat bahuku menegang. Lampu yang berkedip sebentar membuatku berhenti bernapas. Aku tidak melawan reaksi itu. Aku membiarkannya lewat, seperti gelombang kecil yang akhirnya surut. Aku menerima kunjungan singkat dari polisi, dari orang-orang yang mencatat dan menutup berkas. Pertanyaan mereka formal. Jawaban keringkas. Tidak ada yang bertanya bagaimana rasanya tinggal di tempat yang pernah menjebak pikiranmu sendiri. Mungkin itu pertanyaan yang tidak punya formulir. Sari datang sekali, membawa buah dan keheningan yang nyaman. Kami duduk di teras, memandang jalan yang sama-sama kami kenal. Tidak ada pembicaraan panjang. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Belajar? Jawabku. Dia mengangguk. Itu cukup. Kami tidak membahas pembantuku. Tidak membahas laki-laki itu. Tidak membahas basement.
Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menjadi latar, bukan pusat. Malam hari masih menjadi ujian. Aku menyalakan lampu-lampu dengan sengaja, memilih sudut cahaya, memilih kapan gelap boleh masuk. Aku tidak lagi mematikan semua lampu untuk berpura-pura tidur. Aku tidak lagi bersembunyi. Aku membaca, mendengarkan musik pelan, membiarkan suara-suara normal kembali mengambil tempatnya. Kadang, rasa bersalah datang tanpa diundang. Bersalah karena pernah meragukan orang. Bersalah karena hampir menyerah. Bersalah karena rumah ini dipakai tanpa aku tahu. Aku belajar tidak mengusir rasa itu. Aku duduk bersamanya, sebentar, lalu melepasnya perlahan. Tidak semua kesalahan perlu dihukum seumur hidup. Aku menemukan foto lama di ponsel. Aku berdiri di ruang tamu ini, bertahun-tahun lalu, tersenyum tanpa beban. Dulu aku mengira senyum itu datang dari rasa aman yang mutlak. Sekarang aku tahu, rasa aman bukan kondisi tetap. Ia sesuatu yang dibangun, runtuh, lalu dibangun lagi dengan tangan yang lebih hati-hati. Aku mempertimbangkan pindah. Beberapa orang menyarankan itu. Mulai baru, kata mereka. Tapi setiap kali aku membayangkan rumah lain, aku sadar, ketakutan tidak tinggal di dinding. Ia tinggal di ingatan. Dan ingatan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Aku memilih tinggal. Tidak sebagai bentuk perlawanan, tapi sebagai penerimaan. Rumah ini telah menunjukkan wajah terburuknya. Aku telah melihatnya. Dan aku masih berdiri. Suatu sore, aku membuka semua jendela. Angin masuk, membawa suara tetangga, suara anak-anak bermain di kejauhan, suara dunia yang terus berjalan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, membiarkan udara baru menggantikan yang lama. Tidak ada ritual, tidak ada simbol besar. Hanya napas yang lebih panjang dari biasanya. Kepercayaan datang kembali, tapi tidak utuh. Ia datang dalam potongan kecil. Mempercayai kunci pintu yang kupasang sendiri, mempercayai langkah kakiku di lorong, mempercayai keputusanku untuk tidak panik saat sesuatu terdengar aneh. Aku belajar bahwa waspada tidak sama dengan takut. Suatu malam, aku duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Keheningan ada, tapi tidak mengancam. Ia seperti teman lama yang akhirnya jujur. Aku menutup mata, mendengarkan detak jam, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, detak itu terdengar seperti waktu yang berjalan, bukan menghitung mundur. Aku tahu luka ini tidak akan hilang sepenuhnya. Akan ada hari-hari ketika ingatan muncul tanpa peringatan. Akan ada malam ketika aku terbangun, jantung berdebar, mencari sumber suara yang tidak ada. Tapi sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Bernapas, menyalakan lampu jika perlu, mengingat bahwa aku tidak lagi sendirian di kepalaku sendiri. Keadilan telah memberi penutup, bukan penghapus. Dan itu cukup. Aku berdiri, mematikan lampu satu persatu, menyisakan lampu kecil di lorong. Aku tidak mengunci diri dari dalam. Aku memilih tidur dengan pintu kamar sedikit terbuka. Bukan karena aku berani, tapi karena aku tidak lagi ingin hidup dalam keadaan terkunci. Saat aku berbaring, rumah ini terasa sunyi dengan makna baru. Bukan sunyi yang menyembunyikan sesuatu, melainkan sunyi yang memberi ruang. Aku menutup mata, membiarkan hari berakhir tanpa rasa dikejar. Tidak ada kepastian penuh. Tidak pernah ada. Tapi ada harapan kecil yang bertahan, tenang, dan cukup kuat untuk membuatku tinggal. Akhir ini bukan garis penutup yang tebal, melainkan jeda panjang, tempat aku berdiri, melihat ke belakang tanpa runtuh, dan melangkah ke depan Thea.